Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Sri Nuraini, kelas Gizi 3C, Angkatan 2019, Win Wali Songo Semarang. Di video kali ini, saya akan menjelaskan terkait KMS atau Kartu Menuju Sehat. KMS atau Kartu Menuju Sehat adalah kartu yang memuat data pertumbuhan serta beberapa informasi lain mengenai perkembangan anak yang dicatat setiap bulan dari anak bayi baru saja lahir sampai usia 5 tahun. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 155-4/1/2010 tentang penggunaan Kartu Menuju Sehat atau KMS bagi balita, bahwa KMS atau Kartu Menuju Sehat adalah kartu yang memuat kurva pertumbuhan anak secara normal berdasarkan indeks antropometri berat badan menurut umur. Dengan adanya KMS, maka gangguan pertumbuhan atau resiko kelebihan gizi dapat diketahui secara lebih dini, sehingga kita mampu melakukan tindakan pencegahan secara lebih cepat dan tepat sebelum masalah semakin berat. KMS di Indonesia telah digunakan sebagai sarana utama dari kegiatan pemantauan pertumbuhan, di mana pemantauan pertumbuhan ini merupakan serangkaian kegiatan yang kiranya terdiri dari 1. Penilaian pertumbuhan anak secara teratur melalui penimbangan berat badan setiap bulan, pengisian KMS, dan menentukan status pertumbuhan berdasarkan hasil penimbangan berat badan tersebut. Yang kedua adalah menindaklanjuti setiap kasus gangguan pertumbuhan. Tindak lanjut ini bisa berupa konseling, pemberian makanan tambahan, pemberian suplemen gizi, dan rujukan. Yang perlu ditekankan di sini adalah KMS berfungsi sebagai alat bantu pemantauan gerak pertumbuhan, bukan untuk menilai status gizi. Selain itu, kita perlu juga untuk mengetahui apa fungsi KMS. Ada 3 fungsi. Yang pertama adalah sebagai alat untuk memantau pertumbuhan. Nah, di sini kita bisa mengetahui normal tidaknya pertumbuhan seorang anak dapat diketahui dengan melihat kurva yang tergambar pada KMS. Yang kedua adalah catatan pelayanan kesehatan anak, seperti catatan imunisasi, pemberian kapsul vitamin A, dan juga pemberian ASI eksklusif. Fungsi yang ketiga adalah sebagai alat edukasi. Kadar Posyandu ataupun petugas kesehatan bisa memberikan edukasi kepada ibu, yaitu dengan melihat kurva pertumbuhan si anak dengan dilakukan pengukuran berat badan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang KMS yang ada di buku Kesehatan Ibu dan Anak. Nah, di sini terdapat 2 jenis warna KMS, yaitu untuk laki-laki yang berwarna biru dan KMS untuk perempuan yang berwarna merah muda. Langkah pertama yang kita lakukan adalah dengan memberikan identitas, yaitu responden saya adalah Muhammad Azril Al-Husain. Dalam KMS ada 2 jenis informasi, yaitu informasi secara vertikal dan informasi yang secara horizontal. Informasi yang secara vertikal ini ada angka 1, 2, 3 sampai ke 18. Hal ini menunjukkan angka berat badan dalam satuan kilogram. Nah, pada setiap satu jarak antara 1 dan 2, 2 dan 3, 3 dan 4, hal itu menunjukkan ada 10 ons. Jadi, satu garis kecil ini bernilai 1 ons. Pada grafik ini ada pita warna, yaitu ada 3 warna. Yang pertama hijau tua,
hijau muda, dan kuning. Nah, biasanya orang menganggap bahwa pita warna ini digunakan untuk penilaian atau penentuan status gizi anak. Tetapi hal itu tidak benar. Kurva yang ada di pita warna ini menunjukkan bahwa pertumbuhan sang bayi atau pertumbuhan balita ini masih dalam kondisi normal, aman, atau perlu pemantauan yang lebih serius. Nah, di sini ada garis yang berwarna merah. Apabila bayi telah melewati garis bertanda merah, maka diwajibkan untuk dirujuk ke rumah sakit atau puskesmas yang terdekat agar mendapat perawatan yang lebih intensif. Selanjutnya adalah informasi secara horizontal. Di sini menunjukkan ada umur, bulan penimbangan, berat badan, KBM, N atau T, dan ASI eksklusif. Halaman yang pertama ada umur 0 sampai 24 bulan, yaitu pada halaman pertama kita bisa memantau pertumbuhan balita dari 0 sampai 2 tahun. Sedangkan pada halaman kedua kita bisa memantau pertumbuhan anak dari 24 bulan sampai 60 bulan atau 5 tahun. Nah, selanjutnya umur 0 bulan ini menunjukkan si bayi baru saja lahir, yaitu diletakkan di 0 bulan. Kebetulan adik Azriel ini lahir di bulan Desember. Bulan penimbangan ditulis di sini. Jadi, bulan penimbangan adik Azriel itu awalnya di Desember karena ia lahir di bulan Desember. Setelah penimbangan ditulis di kolom berat badan dalam satuan kilogram. Hal ini membuktikan bahwa adik Azriel lahir pada bulan Desember dengan berat 3,3 kg. Atau kenaikan berat badan minimal dalam satuan gram ini sudah ditentukan dari sananya, yaitu 800, 900, dan sebagainya. Nah, kenaikan berat badan minimal ada dua tanda, yaitu N atau T. N ini menandakan naik dan T ini menandakan tidak naik. Misalkan keterangan N dan T bisa dilihat di bagian bawahnya. N ini ditulis apabila grafik berat badan mengikuti garis pertumbuhan atau kenaikan berat badan sama dengan KBM ataupun lebih. Jadi, apabila berat timbangan pada bulan tersebut sama dengan atau lebih dari KBM, maka ia ditulis N. Untuk T atau tidak naik, ditulis apabila grafik berat badan mendatar atau menurun memotong garis pertumbuhan di bawahnya, atau kenaikan BB kurang dari KBM. Jadi, huruf T ini ditulis apabila berat badan penimbangan pada bulan tersebut sama atau di bawah KBM yang telah ditentukan di sini. Kita contohkan pada bulan Januari, adik Azriel berat badannya 4,8 kg. Penentuan N atau T ini dilihat dari bulan sebelumnya. Pada bulan Desember, adik Azriel lahir pada berat badan 3,3 kg. Lalu pada Januari, ia timbang di 4,8 kg. Dari Desember ke Januari mengalami kenaikan berat badan 1,1 kg. 1,1 kg ini lebih dari 800 gram. Jadi di sini ditulis N. Berbeda halnya dengan di bulan Maret, yaitu 6,7 ke 7,4. Ini mengalami kenaikan hanya sebesar 700 gram. Nah, sementara KBM-nya di sini 800 gram. Jadi, ini ditulis tidak naik. Meskipun berat badannya naik, tapi tidak sesuai dengan KBM atau tidak melampaui KBM atau tidak sama dengan KBM, maka di sini ditulis T atau tidak naik. Nah, selanjutnya adalah terkait ASI eksklusif. ASI eksklusif di sini hanya ada di kolom 0 sampai 6 bulan. Hal ini menunjukkan bahwa ASI eksklusif sebaiknya dilakukan selama 6 bulan.
dari bayi tersebut lahir. Nah, di ASI eksklusif ini menurut literatur yang saya baca ada 3 tanda. Yang pertama adalah centang. Dicentang atau di checklist apabila bulan tersebut si bayi mendapatkan ASI eksklusif. Misalkan kita contohkan di sini, di baru pertama lahir sampai 1 bulan mendapatkan ASI eksklusif, maka di sini diberi tanda centang. Kita misalkan pada bulan kelima Adik Azril tidak mendapatkan ASI eksklusif, maka di sini diberi tanda X atau silang. Contoh selanjutnya, misalkan pada bulan keempat ini atau di bulan April, Adik Azril tidak melakukan penimbangan, maka di sini dituliskan kosong dan di ASI eksklusif ini ditulis A atau alfa atau dikatakan tidak hadir dalam penimbangan. Selanjutnya adalah kita membaca kurva yang tertera pada KMS Adik Azril. Dari Mei sampai ke Maret ini menunjukkan bahwa di sini Adik Azril sempat mengalami kenaikan berat badan yang signifikan. Lalu pada bulan Mei sampai ke Maret, grafik kurvanya masih aman atau normal, masih di pita warna hijau tua. Apabila terjadi kenaikan atau penurunan berat badan, hal ini bisa dikarenakan asupan yang dikonsumsi oleh Adik Azril. Penurunan berat badan terjadi apabila pada saat itu sakit atau kurangnya nafsu makan, atau bisa dikarenakan juga karena faktor lain. Baik, selanjutnya adalah kita belajar untuk memberikan plot di kurva KMS. Sekarang ada di bulan Oktober. Jadi ini kita tulis bulan Oktober. Pada bulan Oktober, Adik Azril menimbang berat badan dengan berat badan 11,9 kg. Nah, mari kita lihat 11 di bulan ke-22 11,9. Dia ada di sini. Jadi dia di 11,9 kg di kurva warna hijau tua. Selanjutnya KBM-nya kita lihat bahwa bulan lalu Adik Azril beratnya 11,8 kg. Nah, bulan Oktober ini 11,9 kg. Pada bulan September ke bulan Oktober, Adik Azril hanya naik 100 gram. Sementara di KBM harusnya naik 200 gram. Jadi di sini kita ditulis T. Oke, sekian video dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga video ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.